Kita akan membahas materi selanjutnya, yaitu peperangan melawan blaming, menyalahkan orang lain, menyalahkan diri sendiri gitu ya. Tadi pagi kita sudah belajar ada hal yang harus kita kendalikan kalau kita mau sehat secara mental, yaitu kendalikan A, B, C. A-nya angry, B-nya blaming, C-nya complaining. Nah, kita mau belajar bagaimana kita mengalahkan blaming. Karena kecenderungan kita adalah ketika punya masalah, kita kecenderungannya menyalahkan orang lain. Dan itu tidak akan menyembuhkan mental kita, gitu ya. Tapi karena ada teman-teman dari pemuda misi daerah Minut dan Bitung, gak apa-apa ya, kita ulang sedikit materi yang sudah kami pelajari karena ini penting untuk teman-teman dari Bitung juga bisa memahami apa yang sudah dipelajari. Dan ini mendasar sekali. Jadi kalau bicara kesehatan mental itu mencakup mulai dari gangguan emosional. Jadi situasi emosional kita itu bagian dari kesehatan mental. Jadi awalnya gangguan emosional, kalau tidak diatasi, dia akan menjadi gangguan mental atau stres atau depresi. Jadi gangguan emosional awalnya kalau tidak bisa diatasi dia menjadi stres atau depresi, dan kalau tidak bisa diatasi juga dia bisa menjadi sakit fisik atau perbuatan menyerang orang lain atau pidana gitu ya. Itu sebabnya Alkitab mengatakan janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Artinya gangguan emosional harus segera diatasi ya. Itu sebabnya kita membahas fokusnya adalah bagaimana mengatasi gangguan emosional. Kita semua pasti pernah dan selalu selama hidup di dunia ini kita akan mengalami gangguan emosional, dan ini harus kita atasi. Dan untuk memahami gangguan emosional, kita menggunakan Alkitab sebagai pondasi utama. Nah, mungkin teman-teman bertanya, kenapa Alkitab gitu ya? Kenapa menggunakan Alkitab? Memang Alkitab itu buku psikologi? Ya, Alkitab adalah buku psikologi. Mengapa tidak langsung menggunakan buku sains atau ilmu pengetahuan dunia? Kita akan pakai ilmu pengetahuan dunia sepanjang tidak bertentangan dengan Alkitab. Tetapi kalau ilmu pengetahuan dunia sejalan dengan Alkitab, kita boleh pakai ya. Kenapa begitu? Karena dikatakan prinsip-prinsip yang benar tentang psikologi ditemukan di firman Tuhan. Ini adalah kutipan pena inspirasi. Itu sebabnya kenapa kita dalam membahas psikologi, ketika kita membahas tentang mental, buku dasar kita adalah Alkitab. Tetapi bukan berarti kita nggak boleh baca buku sains, boleh, sepanjang sains tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Alkitab. Nah, kenapa kita gunakan Alkitab kalau orang luar tanya? Karena Alkitab bisa menjelaskan asal-usul gangguan emosional. Saya belum tahu kalau ada buku lain yang bisa menjelaskan. Tetapi yang saya tahu, Alkitab bisa menjelaskan asal-usul gangguan emosional. Kita mulai dengan pertanyaan ini. Siapa manusia pertama yang mengalami gangguan emosional? Ada yang tahu? Hawa, Pak Pendeta ya. Adam dan Hawa adalah orang pertama di dunia ini yang mengalami gangguan emosional. Jadi kita nggak perlu berkecil hati ketika mengalami gangguan emosional, karena nenek moyang kita yang pertama, Adam dan Hawa, merekalah yang pertama kali mengalami gangguan emosional. Itu bisa kita temukan di Kejadian 3 ayat 10. Ia menjawab, ini Adam ya, Adam menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut. Jadi emosional, satu jenis emosi negatif yang pertama kali Alkitab nyatakan ada di Kejadian 3 ayat 10, yaitu perasaan takut.
Ya, ini dia mengalami gangguan emosional karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi katanya. Nah, ini pertanyaan penting. Siapa yang menyebabkan Adam mengalami gangguan emosional? Siapa yang menyebabkan Adam mengalami gangguan emosional? Belum banyak orang. Manusia saat itu cuma ada Hawa dan Adam. Siapa yang menyebabkan Adam mengalami gangguan emosional? Ini penting. Inilah dasar kita mempelajari kesehatan mental. Supaya kita kenal siapa yang menyebabkan kita stres. Siapa yang menyebabkan kita depresi? Ini penting untuk menemukan jawaban ini. Siapa yang menyebabkan Adam mengalami gangguan emosional? Ada yang tahu? Istrinya Pak Pendeta ya. Jadi gangguan emosional Adam berupa perasaan takut, penyebabnya adalah pikiran Adam sendiri. Bukan Tuhan. Ingat, Tuhan datang, Adam takut, betul? Kan karena Tuhan datang, Adam takut. Apakah salah Tuhan sehingga Adam takut? Bukan. Bukan salah Tuhan. Tuhan gak pernah berbuat salah. Yang bikin Adam takut pikirannya sendiri. Jadi ini adalah prinsip dasar kesehatan mental. Kalau kita mengalami gangguan emosional, jangan pernah nyalahkan orang lain. Yang bikin kita gangguan emosional, pikiran kita sendiri. Lihat Adam. Adam gangguan emosional bukan karena Tuhan, tapi karena pikirannya sendiri. Jadi bukan perkataan atau perbuatan orang lain yang menyiksa kita, tetapi emosi negatif yang ada di pikiran kita. Yang ada di pikiran kita sendiri. Jadi kalau ada berkelahi di gereja, siapa yang harus kita salahkan? Diri sendiri yang disalahkan. Amin. Kalau seandainya ada perselisihan di gereja, kalau masing-masing mengoreksi pikirannya sendiri, akan terjadi rekonsiliasi di gereja. Kenapa nggak ada rekonsiliasi di gereja? Karena masing-masing nunjuk, dia yang salah. Yang sebelah sana bilang, kamu yang salah. Di rumah tangga, kenapa terjadi perceraian? Kenapa terjadi perceraian? Karena masing-masing menunjuk, kamu yang salah. Yang sini juga bilang, kamu yang salah. Kamu yang bikin saya seperti ini. Nah ini dia nih. Jadi prinsip dasar tentang kesehatan mental di Alkitab adalah gangguan emosional adalah pikiran kita sendiri. Boleh kita baca sama-sama? 1, 2, 3. Kita tidak boleh membiarkan semangat kita kendur karena perlakuan yang salah terhadap diri kita, baik itu benar-benar dilakukan atau sangkaan saja. Diri kitalah musuh yang perlu ditakuti. Jadi kalau kita konflik, Bapak Ibu, suami istri kalau konflik dalam rumah tangga, jangan salahkan suami, jangan salahkan istri. Musuhnya di pikiran sendiri. Ini yang harus dilawan, ya. Tidak ada kemenangan yang lebih gemilang yang dapat kita peroleh daripada kemenangan atas diri sendiri. Nah, itu sebabnya dalam Efesus 4 ayat 31 sampai 32 dikatakan segala kepahitan, segala kegeraman, segala kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu, demikian pula segala kejahatan. Jadi ketika kita konflik suami istri, jangan pernah, oh gara-gara kamu nih makanya saya begini. Firman Tuhan katakan kepahitan itu ada di kepala kita sendiri, kegeraman, kemarahan, itu yang harus kita lawan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni. Kenapa orang sulit mengampuni? Kenapa kita sulit mengampuni? Karena kita berpikir dia yang salah. Kalau kita mengerti yang kita harus lawan adalah pikiran kita sendiri, kalau kita menang melawan emosi negatif di pikiran kita sendiri, itu namanya kita mengampuni. Amin. Jadi mengampuni itu mengalahkan emosi negatif yang ada di kepala kita sendiri. Mengalahkan kegeraman, mengalahkan kepahitan, mengalahkan kemarahan. Itu namanya kita bisa mengampuni. Kita bisa membedakan
dosa dengan orang berdosa. Itu namanya mengampuni. Nah, hal yang sama juga terjadi pada Kain. Jadi setelah Adam dan Hawa, orang ketiga yang mengalami gangguan emosional yang dicatat di Alkitab adalah Kain. Di Kejadian 4 ayat 5 dikatakan, tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkan Tuhan, lalu hati itu pikirannya, lalu pikiran Kain menjadi sangat panas. Jadi emosi yang dicatat Alkitab yang kedua setelah takut adalah ini, yaitu panas. Apa itu panas? Panas itu apa? Marah, kesel gitu ya. Nah ini dia nih. Jadi yang mengalami gangguan emosional orang ketiga di Alkitab adalah Kain. Dan efek dari pikiran, dari gangguan emosional panas, nampak ke dalam, kemana efeknya? Ke muka. Mukanya muram. Jadi di sini Alkitab, sejak pertama kali Alkitab sudah menjelaskan bahwa ada hubungan antara pikiran dengan tubuh. Dari emosi marah, pengaruhnya kemana? Ke muka. Makanya hati-hati. Kalau punya emosi yang bagus, mukanya kelihatan. Enak dilihat. Tapi kalau emosinya negatif, kelihatan dari mukanya. Betul? Pernah lihat orang yang emosinya negatif mukanya seperti apa? Pikirannya yang negatif mulu. Kelihatan dari roman mukanya. Betul? Pikirannya jahat mulu ini orang. Kelihatan gak dari mukanya? Ada yang pernah lihat gitu? Oh ini kayaknya orangnya jahat nih. Ada gak yang pernah lihat gitu? Ini kayaknya orangnya jahat deh. Kelihatan dari mukanya. Karena dari pikiran mempengaruhi fisik, gitu ya. Jadi Alkitab sejak pertama kali sudah memberitahu bahwa ada hubungan antara pikiran dengan tubuh. Jadi bukan perkataan atau perbuatan Habel, bukan perkataan atau perbuatan Tuhan yang menyiksa Kain, tetapi emosi negatif yang ada di pikiran Kain sendiri. Nah, jadi kesimpulannya adalah penyebab gangguan emosional adalah dosa. Dosa itu apa? Pikiran dan perasaan dari setan di dalam pikiran kita sendiri, atau disebut dengan pengetahuan jahat. Nah, kalau kita udah tahu, oh ternyata ini ada mesin pembunuh ini, ada dosa di sini. Nah, sekarang pertanyaannya, apa yang harus kita lakukan jika kita mengalami gangguan emosional? Nah, ini penting ya. Treatmentnya apa? Gitu ya. Nah, kita bisa dapatkan di awal Alkitab, di Kejadian 4, nasihat Tuhan jika kita mengalami gangguan emosional itu ada di Kejadian 4 ayat 6 sampai 7. Ketika Tuhan berkata kepada Kain, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa di kepala kita ini ada dosa, sudah mengintip di depan pintu, ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya." Jadi Alkitab memberitahu kita, kalau kita mengalami gangguan emosional, obatnya adalah berkuasalah atas emosi negatif. Berkuasalah atas pikiran-pikiran negatif. Amin. Ini adalah treatment kalau kita mengalami gangguan emosional. Boleh kita baca sama-sama 1, 2, 3. Peperangan melawan diri sendiri adalah pertempuran terhebat yang pernah terjadi. Setiap jiwa harus tunduk kepada Allah sebelum dapat diperbarui bagi kekudusan. Amin. Jadi musuh itu ada di kepala kita sendiri. Inilah musuh yang harus kita lawan. Terlepas orang lain salah, kalau lagi naik motor, lagi naik mobil, tiba-tiba dipotong, siapa yang harus dilawan? Kalau lagi berkendara di jalan raya, dipotong sama orang, siapa yang harus dilawan? Pikiran sendiri, nggak usah dibalas. Musuh kita bukan orang itu, pikiran kita sendiri yang bikin kita itu marah. Amin? Amin ya. Itu sebabnya dikatakan orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Nah sekarang yang menjadi pertanyaan, bagaimana cara kita menguasai dosa atau gangguan emosi, pikiran atau perasaan setan di kepala kita. Nah kalau saya misalkan lempar satu benda, misalkan saya lempar kertas ini, misalkan ya. Saya lempar kertas ini, kenapa kertas ini ke bawah? Kenapa enggak ke atas? Kenapa? Karena apa Pak Pendeta? Gravitasi ya Pak Pendeta ya. Ada hukum gravitasi. Gravitasi ini punya kekuatan untuk menarik. Sehingga kertas ini ketika saya lepaskan dia turun ke bawah. Betul ya? Ada hukum gravitasi.
Tetapi kenapa pesawat bisa terbang? Bukankah pesawat lebih berat dari kertas? Ini kertas lebih ringan, saya lepaskan jatuh ke bawah. Tapi kenapa pesawat yang lebih berat bisa terbang? Karena ada mesin, betul. Karena ada hukum aerodinamika namanya. Hukum apa itu? Angin ya. Jadi pesawat ini bisa terbang karena ada hukum lain yang lebih kuat daripada hukum gravitasi, gitu ya. Nah, demikian juga seperti pesawat yang bisa mengalahkan hukum gravitasi dengan hukum aerodinamika, kita membutuhkan hukum lain untuk mengalahkan hukum dosa di dalam pikiran kita. Apa hukum itu? Apa hukum yang bisa mengalahkan hukum dosa dalam pikiran kita? Ini penting ya, yaitu hukum kasih. Jadi Alkitab menjelaskan kepada kita, kalau kita mengalami gangguan emosional, itu tandanya kita nggak punya kasih. Amin. Kalau mau punya sehat secara mental, milikilah kasih. Itulah resep Alkitab. Saya nggak tahu ya di ilmu pengetahuan dijelaskan atau enggak, tapi yang saya tahu Alkitab menjelaskan ini demikian. Kalau mau sehat secara mental, milikilah kasih. Apa itu kasih? Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, tidak memegahkan diri, tidak sombong, tidak melakukan yang tidak sopan, tidak mencari keuntungan diri sendiri, tidak pemarah, tidak menyimpan kesalahan orang lain. Siapa di sini sering diganggu dengan mengingat-ingat kesalahan orang lain? Kalau kita menuruti mengingat-ingat kesalahan orang lain, kita terganggu secara emosional. Kalau kita terus ingat-ingat kesalahan orang lain, kita bisa stres. Kalau kita terus ingat-ingat kesalahan orang lain, kita bisa sakit fisik. Ada seorang ibu, suaminya selingkuh. Dan itu sangat menyakitkan. Dan ketika ditanya suaminya, engkau pilih dia atau saya? Suaminya katakan, saya pilih dia. Sakit ibu-ibu kalau digituin? Sakit gak? Ketika suami tanya, kau pilih dia atau saya? Suaminya bilang, saya pilih dia. Sakit rasanya? Sakit. Dan waktu berjalan terus. Tetapi yang menyiksa ibu ini apa? Dia mengingat-ingat kesalahan suaminya. Itu yang menyiksa dia hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan. Dan apa yang terjadi? Karena ingat-ingat kesalahan suami yang selingkuh, dia sakit kanker. Kemudian dia pergi ke salah satu wellness Advent di Korea. Dia belajar tentang firman Tuhan. Dia belajar bahwa itu dari setan, ingatan-ingatan itu. Dia belajar tentang kasih Yesus, kankernya sembuh. Amin. Kanker bisa disembuhkan dengan kasih Yesus. Amin. Ketika dia memiliki kasih Yesus, setan menggoda dia dengan ingatan tentang suaminya. Tahu apa yang dia bilang? Saya waktu itu ketemu dia, saya bilang, Bu, saya tahu perasaan ibu. Karena saya juga pernah digoda oleh setan untuk mengingat-ingat kesalahan orang. Ibu gimana ngatasinnya, saya tanya. Dia bilang, saya tahu itu dari setan, saya tidak mau percaya. Jadi kalau kita nginget-inget kesalahan orang di gereja, nginget-inget kesalahan tetangga, inget-inget kesalahan suami, inget-inget kesalahan istri, inget-inget kesalahan orang tua, kita harus bilang, setan, saya tidak mau percaya sama kamu. Itu artinya setan yang lagi datang, jangan percaya. Karena kalau kita percaya kesalahan-kesalahan itu, memori-memori itu, kita bisa sakit. Kalau kita punya kasih, kita nggak akan mengingat-ingat kesalahan orang lain. Tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran, ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Jadi obat untuk gangguan emosional, obat untuk gangguan mental adalah memiliki kasih Yesus melalui Roh Kudus. Kalau kita mengalami kasih Yesus di dalam pikiran kita, itu kita mengalami janji Allah dalam Yeskiel 36, itu kita mengalami yang dikatakan, kamu akan kuberikan pikiran yang baru. Ini yang harus kita alami Bapak Ibu, teman-teman pemuda. Kita harus mengalami ini, mengalami pikiran yang baru.
Kemudian dikatakan apa? Roh yang baru dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan padamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam dalam batinmu dan aku akan tetap membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Ini yang dikatakan dengan tema kita penyucian ya. Kalau kita mengalami perubahan pikiran, mengalami kasih ya, kasih yang Yesus yang mengubah pikiran kita mengalami penyucian. Kita mengalami yang disebut dengan dilahirkan kembali. Nah, itu kira-kira yang kami pelajari 2 hari kemarin teman-teman pemuda dari Bitung. Dan sekarang kita masuk ke materi hari ini, tapi sebelumnya saya mau bagikan tips kesehatan mental dulu. Jadi kalau kita bicara tentang kesehatan kita di hari ini adalah hasil dari gaya hidup kita di masa yang lampau atau gaya hidup kita yang kemarin. Seperti kesehatan fisik ya, kalau kita lihat nih, kalau sebelah kiri hanya makan tidur gitu ya, kira-kira besok-besok dia bisa seperti apa? Kalau kerjanya makan tidur seperti sebelah kiri, besok-besok dia bisa gimana? Bisa aja obesitas gitu ya, bisa sakit jantung atau yang lain gitu ya. Nah, tapi kalau yang seperti sebelah kanan seperti Ronaldo, tiap hari olahraga gitu. Besok-besok gimana? Ototnya jadi ya, gitu ya. Jadi kalau kita mau mendapatkan kesehatan ya, kalau bicara kesehatan itu tergantung kebiasaan kita hari ini. Nah, saya mau bicarakan tentang kebiasaan yang tidak baik untuk kesehatan mental. Kalau mau punya kesehatan mental, maka milikilah kebiasaan yang baik. Nah, salah satu kebiasaan yang tidak baik untuk kesehatan mental adalah kurang berkontribusi, kurang peduli, kurang memberikan makna kepada orang lain dan diri sendiri. Ini teman-teman pemuda Advent, ini gaya hidup kebanyakan anak muda zaman sekarang ya, kebanyakan ya. Kita harus lebih peduli kepada orang lain ya. Karena firman Tuhan mengatakan, apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa dan akan memuaskan pikiranmu di tanah yang kering dan akan membarui kekuatanmu. Jadi firman Tuhan menjanjikan kalau kita sifatnya suka peduli sama orang, kalau kita sifatnya punya empati sama orang, mental kita akan sehat. Amin, pemuda Advent. Latihlah dari kalian sejak muda berempati sama orang. Mulailah di rumah. Kalau lihat mami lagi cuci-cuci baju, bantu. Jangan mami sibuk nyuci baju, kalian main HP, kalian chat-chat. Kalau kalian mau sehat secara mental, latih sejak kalian muda, bantu di rumah. Kalau mami sibuk-sibuk masak, bantu. Apa yang bisa dibantu? Kalau mami sibuk masak, apa yang kalian bisa bantu? Bantu potong-potong, cuci-cuci, betul? Amin. Nah, kayaknya adik ini sudah sering bantu mama. Bagus. Ya, jadi teman-teman pemuda Advent, kalau mau punya kesehatan mental, latih sejak muda, kalian peduli. Kalian apa yang bisa kalian bantu. Ya. Karena firman Tuhan menjanjikan seperti itu. Kemudian, hindari aktivitas yang tidak membangun pengembangan diri. Contohnya ini. Scroll konten-konten yang pendek atau yang kurang mendidik gitu ya, kurang mengajak berpikir. Ini bisa mengakibatkan brain rot atau pembusukan otak, atau kita tidur telat sampai larut malam, bangun kesiangan karena kegiatan-kegiatan yang tidak kurang bermanfaat ya. Oke, boleh kita baca ini pemuda Advent? 1, 2, 3. Kebahagiaan yang sejati dalam hidup ini hanyalah didapat oleh mereka yang bekerja. Malaikat-malaikat adalah pekerja-pekerja yang rajin. Mereka adalah pelayan-pelayan Allah bagi manusia. Khalik tidak menyediakan tempat bagi kebiasaan untuk amin. Mau punya mental yang sehat anak muda? Mau bekerja. Bekerja di sini bukan harus dapat uang ya. Di rumah, apa yang kalian bisa bantu, kalian kerjakan. Kalian mau nyapu, silakan nyapu. Ngepel, silakan ngepel. Rapikan, ngelap, silakan. Amin. Kalau mau punya mental yang sehat, pemuda Advent, bekerjalah di rumah. Boleh baca sekali lagi? 1, 2, 3.
Tuhan telah menetapkan kerja itu sebagai berkat kepada manusia untuk memenuhi pikirannya, menguatkan tubuhnya, dan mengembangkan segala kesanggupannya. Di dalam kegiatan pikiran dan jasmani, Adam mendapatkan salah satu kesukaan yang terbesar dari hidupnya yang suci itu. Lihat, jangankan kalian pemuda Advent, Adam itu katanya apa? Mendapatkan salah satu kesukaan terbesar. Siapa orang paling kaya di dunia ini? Siapa orang paling kaya di dunia ini? Yang pernah dicatat, siapa yang paling kaya? Adam paling kaya. Kenapa? Sertifikatnya satu planet bumi. Siapa di sini punya tanah paling besar? Paling berapa hektar? Adam satu planet bumi ini punya dia. Kaya gak Adam? Adam kaya? Satu planet bumi, Bu. SHM-nya. Kalau kita SHM-nya BPN yang ngeluarin, ini Alkitab yang ngeluarin, ini Adam yang punya. Luar biasa Adam kan? Tetapi walaupun Adam kaya, apakah dia hidupnya bermalas-malasan? Enggak kan? Bekerja dia kan? Lihat, salah satu rahasia kesehatan mental adalah bekerja. Jangan pernah merasa, oh papa mama sudah kaya, saya tidak perlu ngapa-ngapain. Gangguan emosional nanti. Kalau mau sehat secara mental, mau papa mamamu kaya, kerja. Amin? Amin ya. Dan bila mana sebagai akibat dari pelanggarannya itu, ia diusir dari rumahnya yang indah dan dipaksa untuk bergumul dengan bumi ini untuk mencari makannya tiap hari. Kerja itu meskipun jauh berbeda coraknya daripada apa yang dilakukan dalam taman itu, merupakan satu perlindungan terhadap pencobaan dan satu sumber kebahagiaan. Jadi bekerja itu adalah sumber kebahagiaan. Latihlah sejak muda untuk bekerja, karena itu sumber kebahagiaan. Mereka yang menganggap kerja itu sebagai suatu kutuk, ada yang pernah menganggap kerja sebagai suatu kutuk? Disuruh nyapu, ih mau nyapu. Ada yang pernah begitu? Disuruh ngepel, ih masa ngepel. Disuruh cuci piring, ih. Ada yang pernah begitu? Ada pemuda Advent yang seperti itu? Jangan ya, jangan. Gak ada pekerjaan yang menjijikan ya. Karena dikatakan di sini mereka yang menganggap kerja itu sebagai suatu kutuk, sekalipun itu disertai dengan sakit dan rasa penat, sedang memanjakan suatu kesalahan. Orang kaya sering sekali memandang dengan penuh ejekan kepada orang yang bekerja. Tetapi hal ini bertentangan sama sekali dengan maksud Allah dalam menciptakan manusia. Jadi pemuda-pemuda Advent, jangan pernah kalian mengejek-ngejek orang yang pekerjaannya mungkin hanya bersih-bersih. Orang yang pekerjaannya mungkin tidak gajinya nggak besar, jangan pernah kalian hina ya. Jangan. Mereka juga bekerja. Dan itu adalah sumber kebahagiaan mereka. Jangan pernah menilai pekerjaan orang dari gajinya. Kita anggap hina. Ah, gajinya cuma berapa itu? Jangan. Kerja itu adalah salah satu sumber kebahagiaan dan Tuhan mau kita bekerja. Apakah arti segala harta milik orang terkaya sekalipun bila dibandingkan dengan pusaka yang telah diberikan kepada Adam yang agung itu? Tetapi Adam tidak direncanakan untuk hidup bermalas-malasan. Kali kita yang mengerti apa yang dapat menjadi kebahagiaan bagi manusia telah menetapkan bagi Adam suatu pekerjaan. Jadi pemuda Advent harus bekerja, harus rajin, harus empati sama orang lain. Apa yang bisa kita bantu, kita bantu. Kebahagiaan yang sejati dalam hidup ini hanyalah didapat oleh mereka yang bekerja. Malaikat-malaikat adalah pekerja-pekerja yang rajin. Mereka adalah pelayan-pelayan Allah bagi manusia. Khalik tidak menyediakan tempat bagi kebiasaan untuk bermalas-malasan. Itu sebabnya dalam Amsal 6 ayat 6 dikatakan, hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikan lakunya dan jadilah bijak. Jadi kalau mau bahagia, salah satu sumbernya adalah bekerja. Oke, sekarang kita masuk ke materi kita. Pertempuran dengan menyalahkan. Nah, pemuda Advent, kita perlu hidup dengan tujuan, betul? Betul gak pemuda Advent? Kita perlu hidup dengan tujuan. Kalian lahir ke dunia ini bukan kebetulan. Walaupun orang tua kalian bilang kalian kebetulan lahir. Gak direncanakan, tapi itu bukan alkitabiah. Ketika kita lahir ke dunia ini ada tujuannya. Kita punya makna untuk kita dapatkan ketika kita lahir ke dunia ini. Nah, kalau kita sudah tahu tujuan hidup kita, maka kita bisa menyusun rencana hidup, betul?
Kalau kita nggak punya tujuan hidup, kita nggak akan bisa bikin rencana. Contohnya, kalian hari ini mau ke sini. Kalian udah punya tujuan. Habis itu kalian bikin rencana, berangkatnya jam berapa nih dari gereja? Nanti lewat mana? Betul kan? Karena kalian sudah ada tujuan. Tapi kalau orang nggak punya tujuan, apa yang mau direncanakan? Gitu ya. Jadi kita harus punya tujuan hidup sehingga kita bisa menyusun rencana hidup gitu ya. Nah, ini dia masalahnya. Sangat menyenangkan kalau semua berjalan sesuai rencana. Betul apa enggak? Betul? Kalau kita susun rencana, seneng ya kalau semua berjalan sesuai rencana. Betul, enak banget itu. Nah, pertanyaannya, bagaimana kalau kenyataan yang terjadi tidak sesuai dengan rencana kita? Waktu SMA cita-cita mau jadi pilot. Kata papa mama, nggak ada uang. Kamu ambil jurusan filsafat aja. Misalkan, cita-cita mau jadi pilot Pak Pendeta. Cuma orang tua nggak ada uang bilang, ambil jurusan filsafat, ambil jurusan akuntansi. Gimana rasanya? Gimana anak pemuda Advent? Kecewa ya Pak Pendeta ya? Kecewa ya? Kita udah punya rencana, kita punya nilai sudah bagus. Kata papa mama nggak ada uang. Kamu ambil jurusan yang murah-murah saja. Jadi dalam hidup kita ini sering kita akan mengalami seperti ini. Kita sudah punya rencana gitu ya. Tahu-taunya tidak tercapai, tidak berjalan dengan baik. Dan ini dampak kepada mental itu besar, khususnya kepada kepribadian yang perfeksionis. Ada sini kepribadian perfeksionis? Kepribadian perfeksionis ini paling dia nggak suka kalau nggak berjalan sesuai rencana. Padahal hidup ini sering banget nggak sesuai rencana. Itu sebabnya kita mau pelajari bagaimana kita mengatasinya. Contohnya nih, mana panitia EIYC-nya? Ada panitia EIYC? Gimana kalau acara EIYC berjalan tidak sesuai rencana? Pembicaranya nggak datang gitu. Atau kenapa-kenapa? Gimana rasanya panitia EIYC? Udah susun rencana gitu ya, tahu kok jadi berantakan ini gitu ya. Atau lulus tertunda karena ada satu dosen. Pengennya kuliah cuma 4 tahun. Ini nggak bisa sampai 4 tahun karena ada satu dosen. Ini pengalaman nyata ya. Ada seorang anak pendeta, dia kuliah di luar kampus Advent. Dan dia punya masalah dengan hari Sabat karena dosen ini hanya bisa masuk di hari Sabat. Jadi nilai dari dosen ini adalah fail. Jadi semua mata kuliah dia sudah selesai, tinggal satu dosen ini, hari Sabat. Sehingga dia nggak bisa lulus 4 tahun. Dan dia harus nunggu lagi. Dosen ini tetap tidak mau bergeming. Fail lagi. Gimana itu rasanya? Gara-gara satu dosen, lulusnya lama sekali gitu ya. Atau pernikahan dibatalkan. Ada yang pernah ngalami seperti ini? Sudah kirim undangan, sudah diumumkan di gereja, sudah gladi resik. Habis gladi resik, orang tua berantem bilang batal. Itu kisah nyata. Ada yang pernah ngalamin di gereja ini? Sudah sebar undangan, sudah gladi resik, tiba-tiba dibilang besok batal, tidak jadi menikah. Ada? Ada. Ini kisah nyata. Gampang menerimanya? Gampang kan menerimanya pemuda Advent? Kalau sudah sebar undangan, tau-taunya malam sebelum hari H batal pestanya. Gedung sudah dibayar, catering sudah dibayar, tapi malam itu dibilang tidak jadi menikah. Gimana rasanya? Atau ketika kita kerja udah lulus dari Unclub ya, teman-teman seangkatan gaji sudah bagus-bagus, loh kita kok gajinya biasa-biasa saja, karir kita nggak sebagus teman-teman kuliah kita. Tahu rasanya ini? Teman-teman udah punya mobil, oh kita masih pakai motor gitu. Tahu rasanya? Atau ketika kita sudah mau mengejar cita-cita kita, tiba-tiba kok ada rasa nggak enak ya. Kemudian kita ke dokter, kemudian dokter katakan mohon maaf Bapak Ibu menderita sakit kanker. Gimana rasanya? Saya pernah mendampingi bapak saya ke dokter, dan dokter katakan, Bapak mohon maaf umur Bapak tinggal 6 bulan lagi. Itu rasanya kita kaget sekali. Hah? Tinggal 6 bulan lagi? Karena Bapak menderita kanker liver. Oke,
Ini yang mau kita pelajari. Bagaimana merespon dan menjalani hidup atau kenyataan yang tidak sesuai rencana. Kalau hidup sesuai rencana mah enak, indah gitu. Tapi dalam hidup ini kita akan menghadapi peristiwa-peristiwa yang tidak sesuai dengan rencana kita. Saya mau bawa kita untuk belajar dari seorang tokoh Alkitab yang bernama Yakub. Siapa Yakub? Di dalam Kejadian 26 ayat 12 sampai 14 kita dapat menemukan clue, petunjuk siapa Yakub. Dikatakan maka menaburlah Ishak di tanah itu dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat. Sebab ia diberkati Tuhan dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya sehingga ia menjadi sangat kaya. Ia mempunyai kumpulan kambing domba dan lembu sapi serta banyak anak buah sehingga orang Filistin itu cemburu kepadanya. Enak jadi orang kaya? Enak jadi orang kaya? Enak Pak Pendeta ya, enak jadi orang kaya gitu ya. Tapi bisa bikin orang lain cemburu gitu ya. Nah jadi dari clue tadi kita bisa dapatkan Yakub adalah anak orang kaya. Dan kalau anak orang kaya masa depannya cerah ya. Wah, pasti bisa kuliah di mana aja, mau keluar negeri bisa gitu ya. Pasti akan mendapatkan banyak warisan, betul banget gitu ya. Wah ini mah enak lah hidup si Yakub ya, bapaknya kaya gitu ya, masa depan cerah, banyak warisan. Nah sekarang kita mau bertanya dulu, apakah yang terjadi kemudian pada Yakub adalah masa depan yang cerah? Pemuda Advent, saya mau tanya, apakah yang terjadi pada Yakub adalah masa depan yang cerah? Hah? Masa depan cerah? Enggak ya? Enggak ya? Kita bisa temukan di sini ya. Di ayat 42 sampai 45 dikatakan, ketika diberitahukan kepada Esau anak sulungnya itu kepada Ribka, maka disuruhnyalah memanggil Yakub anak bungsunya, lalu berkata kepadanya, Esau kakakmu bermaksud membalas dendam membunuh engkau. Jadi sekarang anakku, dengarlah perkataanku, bersiaplah engkau dan larilah kepada Laban saudaraku ke Haran, dan tinggallah padanya beberapa waktu lamanya sampai kegeraman dan kemarahan kakakmu itu surut daripadamu dan ia lupa apa yang telah engkau perbuat kepadanya. Kemudian aku akan menyuruh orang menjemput engkau dari situ. Mengapa aku akan kehilangan kamu berdua pada satu hari juga. Jadi kita bisa temukan di sini hidup Yakub berubah 180 derajat. Tadinya anak orang kaya, gara-gara mau dibunuh abangnya, dia lari. Bawa berapa banyak hartanya? Berapa banyak harta yang dibawa sama dia ketika kabur dari rumah bapaknya? Enggak ada sama sekali. Anak orang kaya tiba-tiba menjadi miskin, betul? Siap menghadapi hidup berubah 180 derajat? Tadinya papa kaya, tiba-tiba jadi miskin. Berapa banyak orang yang stres ketika keluarganya berubah? Dari tadinya anak orang kaya, menjadi orang tidak punya apa-apa. Ada yang pernah ngalamin? Apakah itu rencana Yakub menjadi orang miskin? Hidupnya berubah 180 derajat karena keputusan Esau. Jadi keputusan Esau itu sendiri adalah respons dari keputusan Yakub sebelumnya. Jadi Esau itu mau bunuh gara-gara Yakub juga gitu ya. Jadi kita bisa belajar di sini. Pelajarannya adalah banyak masalah, banyak penderitaan kita hari ini adalah akibat dari keputusan kita di masa yang lalu. Amin? Amin? Kita sering ngeluh, Tuhan, kenapa saya nggak dapat kerjaan? Kita sering ngeluh begitu. Tapi kalau diteliti, oh, kamu kemarin belajarnya kurang bagus, IP-mu kurang, makanya kamu susah gitu, misalkan gitu ya. Jadi sering masalah kita hari ini itu akibat keputusan kita di masa lalu. Itu sebabnya keputusan kita hari ini harus benar supaya kita menghindari masalah di hari esok. Belajarlah yang benar hari ini supaya kamu dapat nilai besok, lulus dari Unclub dengan nilai yang bagus. Amin. Pemuda Advent, hati-hati dengan keputusan kita. Ini seperti si Esau ya. Gara-gara keputusan Esau itu berdampak kepada
keluarganya, ya. Orang tuanya jadi berpisah dengan Yakub. Jadi keputusan kita itu bisa berdampak pada diri kita, bisa berdampak pada orang lain, bisa berdampak pada keluarga kita. Gara-gara Yakub memutuskan untuk bohong, akhirnya dampaknya kepada dirinya sendiri, juga kepada papa mamanya dan juga kepada Esau, ya. Nah, ada gak di antara kita yang hari ini sedang menjalani hidup akibat keputusan Esau dalam kehidupan kita? Ada yang hari ini sedang menjalani hidup akibat keputusan Esau dalam hidup kita? Esau itu adalah orang yang membuat keputusan sehingga kita mengalami masalah hari ini. Ada? Yang sedang menjalani hidup akibat keputusan Esau? Inilah yang dialami oleh Yakub. Dia menjalani kehidupan akibat keputusan Esau. Dikatakan, dalam rasa penyesalan dan takutnya itu, ia berusaha untuk menghindar dari manusia agar jangan jejaknya diketahui oleh saudaranya yang sedang marah itu. Ia merasa takut bahwa ia akan kehilangan untuk selama-lamanya berkat yang telah dimaksudkan Allah baginya. Dan setan berada di dekatnya untuk membisikkan pencobaan-pencobaan kepadanya. Ini pelajaran kesehatan mental juga dari Alkitab, ya. Roh Nubuat menjelaskan ketika Yakub lari, setan berada di dekatnya, di dalam pikirannya untuk membisikkan pencobaan-pencobaan kepadanya. Jadi pelajarannya adalah yang membuat masalah atau penderitaan kita semakin pahit adalah pikiran atau perasaan dari setan. Itu sebabnya hati-hati dengan pikiran kita. Setan punya akses untuk bikin kita semakin stres. Pada malam dari hari yang kedua, ia telah berada jauh sekali dari kemah bapaknya. Ia merasa bahwa dirinya adalah seorang yang terbuang. Nah, ini yang menarik, ya. Ini kalau mau punya mental sehat, kita harus meniru Yakub. Dikatakan ia tahu bahwa segala kesulitannya itu telah menimpa dirinya sebagai akibat tindakannya yang salah. Jadi kita bisa belajar dari Yakub. Kalau mau punya kesehatan mental, jangan bersikap playing victim. Jangan merasa kita ini korban, orang yang salah. Jangan, pelajari dari Yakub. Yakub menyadari kenapa Esau seperti itu karena perbuatan dia. Ibu-ibu, jangan pernah playing victim, merasa suami yang salah. Ingat, suami seperti itu gara-gara perbuatan kita juga, betul? Betul? Suami-suami jangan nyalain istri. Istri-istri kita seperti itu karena kesalahan kita juga, betul? Betul? Kalau suami dan istri masing-masing meriksa kesalahannya masing-masing, rumah tangga itu akan kembali rekonsiliasi. Kegelapan dari rasa putus asa menyelubungi jiwanya dan ia tidak berani berdoa. Ini adalah pengalaman setiap kita. Ketika kita punya dosa, kita tidak berani berdoa, betul? Sama seperti Yakub. Tetapi ia benar-benar merasa kesunyian sehingga ia menyadari perlunya perlindungan Allah seperti yang belum pernah dirasakan sebelumnya. Dengan tangisan dan kerendahan hati, ia mengakui dosa-dosanya dan meminta bukti bahwa ia belum ditinggalkan sama sekali. Namun demikian tetap hatinya yang tertindih itu belum memperoleh kelepasan. Ia telah kehilangan segenap kepercayaan dalam dirinya dan ia takut bahwa Allah Bapaknya itu telah membuang dia. Jadi pelajaran yang kita bisa dapat dari Yakub, dari kesehatan mental Yakub adalah Yakub tahu solusi untuk masalahnya, yaitu pertolongan Tuhan. Apapun masalah yang kita hadapi saat ini, mari kita tiru Yakub, kita butuh pertolongan Tuhan. Hanya Tuhanlah yang bisa menyelesaikan masalah dalam rumah tangga kita. Hanya Tuhanlah yang bisa melembutkan hati suami kita. Hanya Tuhanlah yang bisa merubah istri kita. Hanya Tuhanlah yang bisa merubah musuh kita. Amin? Amin? Boleh kita baca sama-sama? 1, 2, 3. Cobaan adalah anugerah terselubung yang mendekatkan kita kepada Tuhan. Dalam kesulitan, kita belajar untuk bersandar sepenuhnya padanya. Jadi ingat, teman-teman semua muda Advent, kalau kita punya masalah, jangan itu membuat kita depresi. Ketika kita punya masalah, itu saatnya kita belajar untuk bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Itu untuk membuat kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Nah, oke, tadi Yakub sudah lari dari rumahnya, dan sekarang ini babak kedua kehidupan Yakub. Dia sudah sampai di rumah Laban, yaitu pamannya yang sekarang mau menjadi mertuanya. Nah, ketika Yakub di rumah Laban, Yakub sudah punya rencana, oke? Yakub sekarang bikin rencana selanjutnya gitu ya, karena tadinya anak orang kaya jadi miskin. Sekarang dia sudah sampai rumah Laban, dia bikin rencana. Apa rencana Yakub? Rencana Yakub ada di Kejadian 29 ayat 15-20.
Di ayat 18 dikatakan, Yakub cinta kepada Rahel, sebab itu ia berkata, aku mau bekerja padamu untuk 7 tahun lamanya, untuk mendapat Rahel anakmu yang lebih muda itu. Jadi Yakub udah punya planning, saya mau nikahin Rahel. Wah, rencananya indah? Indah gak rencana Yakub? Indah ya, nikahin Rahel. Aduh, kalau sama Rahel hidupku bahagia. Aduh, kayaknya udahlah, gak perlu yang lain-lain, cukuplah Rahel di dunia ini. Betul? Indah ya? Wah, indah sekali. Nah, sekarang menjadi pertanyaan, apakah yang terjadi sesuai dengan rencana Yakub? Rahel, engkaulah belahan hatiku. Aku pasti bahagia bila hidup bersamamu. Apakah yang terjadi sesuai rencana Yakub? Gimana? Kalau kita baca di ayat berikutnya, apa yang terjadi? Kenyataannya Yakub terima apa? Di ayat 23, tetapi pada waktu malam diambilnyalah Lea anaknya, lalu dibawanya kepada Yakub, maka Yakub pun menghampiri dia. Apa? Rencananya tadi siapa? Yang didapat? Aduh, gimana itu? Rahel, permata hatiku. Wah, hidup bakal indah. Yang didapat siapa? Aduh, Lea. Nggak ada di list. Nggak pernah ada di list. Berapa banyak pemuda Advent, mama papa saya harus sama dia. Papa mami bilang nggak boleh sama dia, sama yang sana. Stres. Ada yang seperti itu? Papa mama nggak ngizinin, akhirnya depresi. Belajar dari Yakub. Yakub maunya sama Rahel. Yang dikasih siapa? Lea. Lihat di sini. Kalau papa mama sudah bawa kalian, mama saya maunya sama cowok itu, jemaat sana. Papa mama gak setuju, kalian gimana? Kawin lari? Atau depresi? Belajar dari Yakub ya. Kalau nanti kalian sudah besar, papa mama gak setuju dengan yang kalian mau, belajar dari Yakub ya. Jangan stres. Belajar dari Yakub. Ada gak di antara kita yang saat ini sedang menghadapi Lea-Lea kehidupan kita? Ada? Yang saat ini kita hidup dengan Lea kita. Ini gak pernah dalam list saya hidup bareng dia. Tapi sekarang saya hidup dengan Lea gitu. Ada? Kenyataan hidup yang tidak kita suka. Bukan rencana indah Rahel kita. Ada? Ada? Sama seperti Yakub ya. Kita tuh sering gak suka, kita gak cinta sama Lea-Lea kita. Ini gak hidup gak sesuai rencana, gak pernah ada dalam daftar saya hidup seperti ini, gitu ya. Tetapi tahu gak, kita kalau Tuhan bekerja melalui Lea kita. Amin. Apapun masalah kita, Tuhan harus campur tangan supaya masalah itu jadi berkat. Amin. Saya tidak tahu pergumulan Bapak Ibu, teman-teman pemuda Advent saat ini. Tetapi satu hal yang saya tahu dari Yakub, apapun masalah kita, apakah kita sedang hidup menghadapi Lea kita, Tuhan harus campur tangan. Tuhan bisa kasih berkat melalui Lea-Lea dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan kasih berkat, Tuhan bekerja melalui Lea-Lea Yakub. Ketika Tuhan melihat bahwa Lea tidak dicintai, dibukanyalah kandungannya, tetapi Rahel mandul. Amin. Tuhan bisa mengubah Lea justru menjadi berkat buat Yakub. Karena isu mempunyai anak zaman dulu itu isu yang penting. Karena itu menyangkut garis keturunan. Makanya sangat penting untuk Yakub punya anak. Dan Tuhan campur tangan justru melalui Lea lah Yakub punya anak. Pelajarannya adalah jangan depresi kalau kita harus menerima Lea. Amin. Banyak orang yang depresi karena mereka menerima Lea dalam kehidupan mereka. Mereka gak suka dengan Lea. Ini gak pernah hadir dalam list hidup saya. Gak pernah saya rencanakan. Kok kenyataan hidup seperti ini. Tetapi Tuhan campur tangan. Justru melalui Lea lah Tuhan memberikan berkat anak kepada Yakub. Dan bahkan banyak berkat Tuhan berikan melalui Lea-Lea kita. Namun kita mungkin tidak menyadarinya. Dikatakan di ayat 35, Lea memberikan anak kepada Yakub yang bernama Yehuda. Dan berkat Tuhan terbesar melalui Lea siapa? Di Matius 1 ayat 1-3 dikatakan,
berkat terbesar melalui Lea adalah Yesus Kristus. Amin. Kita sering gak suka dengan Lea kita, tetapi Tuhan bisa mengubah Lea-Lea kita justru mendatangkan berkat terbesar buat kita. Yesus justru lahir melalui Lea. Apapun masalah yang kita hadapi saat ini, kalau Tuhan campur tangan, justru melalui masalah kita lah Tuhan bisa mendatangkan berkat terbesar bagi kita. Amin. Amin. Jadi pemuda Advent, kalau kalian nanti gak disetujui pasangan kalian, kalian bawa Rahel ke rumah, tapi orang tua kalian kasih Lea. Amin. Amin gak? Amin ya. Amin ya. Jadi jangan stres kalau orang tua gak setuju dengan yang kalian bawa ke rumah. Boleh kita baca sama-sama? 1, 2, 3. Kita tidak perlu mencatat pencobaan, kesulitan, kesusahan, dan penderitaan kita sendiri. Segala perkara ini tertulis di dalam buku surga. Sementara kita menghitung hal-hal yang tidak menyenangkan, banyak hal yang menyenangkan akan berlalu dari ingatan. Seperti kebaikan Allah yang penuh belas kasihan meliputi kita setiap saat. Dan kasih yang dikagumi oleh malaikat, bahwa Allah memberikan putranya untuk mati bagi kita. Semua penderitaan, semua kemelaratan kita, semua kesedihan, semua duka cita kita, semua penganiayaan, semua pengucilan, pendek kata, segala perkara itu bekerja bersama-sama demi kebaikan kita. Semua pengalaman dan keadaan adalah alat yang membawa kebaikan kepada kita. Amin. Amin. Kalau Tuhan izinkan masalah datang ke dalam hidup kita, kalau Tuhan izinkan Lea menghampiri hidup kita, biarlah kita menyebut puji Tuhan. Karena Tuhan bisa hadir untuk mengubah masalah kita, justru memberikan berkat terbesar kepada kita. Sebagaimana Tuhan bisa mendatangkan berkat terbesar melalui Lea kepada Yakub, yaitu Yesus Kristus. Saya mau tutup dengan satu ayat dalam Yeremia 9 ayat 23-24, sekaligus menutup materi saya di EYC ini. Di Yeremia 9 ayat 23-24 dikatakan, beginilah firman Tuhan, janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya, janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya, janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Hidup kita di dunia ini bukan untuk mengejar kekayaan, saudara, betul? Tapi bukan berarti kita nggak boleh kaya ya. Tuhan izinkan kita jadi kaya, puji Tuhan. Tetapi itu bukan tujuan utama kita. Apa tujuan utama kita di dunia ini? Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan, dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai, demikianlah firman Tuhan. Bagaimana kita mengenal Tuhan? Mana lebih mudah, mengenal Tuhan di saat kaya atau di saat miskin? Kebanyakan lebih mudah mengenal Tuhan di saat kita miskin, gak punya apa-apa, betul Bu? Karena ketika kita kaya, itu sering malah kebanyakan ya, sering membawa kita menjauh dari Tuhan. Tetapi ketika kita punya masalah, ya, justru disitulah kita belajar mengenal Tuhan. Masalah dalam hidup kita, biarlah kita melihat itu sebagai Tuhan, kalau ini membuat saya mengenal Engkau, terima kasih untuk masalah ini. Amin. Amin. Kalau masalah membuat kita mengenal Tuhan, puji Tuhan. Kalau kita disakiti oleh orang lain, kalau itu membuat kita mengenal Tuhan, puji Tuhan. Amin. Kalau kita punya orang tua yang menyebalkan, kalau itu bisa membuat kita mengenal Tuhan, puji Tuhan. Amin, pemuda Advent. Inilah tujuan hidup kita, mengenal Tuhan. Jadi kalau ditanya apa makna dari semua masalah dalam hidup kita? Makna dari semua masalah kita adalah untuk kita bisa mengenal siapa Tuhan. Karena ketika kita punya masalah,
Apalagi kalau tidak ada solusinya, puji Tuhan sekali. Kalau tidak, manusia nggak ada yang bisa tolong kita, puji Tuhan. Kenapa? Karena tinggal Tuhan lah yang bisa nolong kita. Disitulah kita bisa melihat Tuhan, puji Tuhan. Kita bisa melihat kuasa Tuhan. Kita bisa melihat campur tangan Tuhan. Kita bisa melihat hanya Tuhanlah yang bisa nolong kita. Puji Tuhan. Masalah bukan untuk membuat kita stres. Masalah bukan untuk membuat kita depresi. Masalah adalah cara terbaik untuk kita bisa mengenal siapa Tuhan kita. Amin. Saya bawa dalam nama Yesus, Tuhan memberkati. Amin.